semua itu telah hilang. Segala keindah permaian itu kini hanya tinggal tersangkut di ranting sisa ingatan. Tersebab kaum pendatang telah mengusik kedamaian kami. Manakala mantra telah dirapal, kukus manyan mengelilingi seisi hutan, aku berjanji tak akan pernah menyerah, bahkan sampai tiba ajalku nanti. Dan sanak jauh, selamat menyaksikan.
akan sampai tiba ajalku nanti. Ketika aku pagi sampai malam duduk berlama-lama di belakang menyambar sampai langit ini, kemarin jauh ke puncak gunung Kantauan yang biru berkabut di sebelah matahari terbit sebelah sana. Semakin mengingatkanku pada sosok awak kita. Alamnya sangat indah di Batu Ampar ini. Aku yakin kalian semua merasakan angin yang sejuk. Angin yang sejuk, pepohonan yang tinggi, udara yang segar. Tapi di pelaku sana, di kampungku sana berbeda. Ini semua itu hanyalah ingatan tersebab kehadiran kaum pendatang yang kian tahun kian bertambah, yang mengaku sebagai dangsana kami dari jauh, telah mengusik kedamaian kami. Dan yang lebih parah lagi, mereka yang mengaku sebagai dangsana mencoba mengenalkan agama yang benar. Apakah kami tidak punya agama? Apakah kami bukan orang yang beragama? Apakah agama leluhur daya kami bukan agama yang benar? Aku teringat suatu malam saat bersama awak kita. Ya, ialah kakekku yang sudah lama meninggal. Rangkati, ada bukit, ada carang. Ada bukit, ada dagang. Kamu tentu paham, suatu saat nanti alam kita yang indah ini akan dijajah oleh orang-orang yang mengaku sebagai dangsana. Awalnya mereka datang baik-baik saja, namun dia akan membongkar hutan, mengeruk tanah, mengambil batu bara. Akan tetapi Rangkati, mungkin saja kita bisa melawan dengan kekuatan, dengan sumpi, tumbak, dan mandau. Tapi perlu kau ingat, kita orang-orang Dayak menjaga baik itu apa yang namanya perdamaian. Maka dari itu, suatu saat nanti kita akan terpojok dan kalah tanpa perlawanan. Benarlah adanya ucapan kakekku awat kita yang tidak meleset sedikit pun. Mereka yang mengaku sebagai dangsana dari kota terus berdatangan, tidak hanya menebang pohon, tapi mereka juga membawa wanita-wanita di desa kami dan memperkerjakan dengan biadab di sana. Mereka membawa motor ala-ala besar.
kampung kami yang semula sunyi sekarang sangat-sangat bising oleh alat-alat bising besar dan traktor itu. Hingga mereka juga menanam sawit dan limbahnya sembarangan di sungai kami. Yang lebih parah lagi, air kami yang bersih berubah menjadi kotor karena limbah itu. Hingga anak-anak dan orang dewasa terkena penyakit cacar. Melihat demikian, aku pun segera bertindak. Aku menemui pemimpin pengusaha itu untuk menghentikan tambang yang ada di hutan kami. Tuan, tolong hentikan penambangan yang ada di hutan kami. Kami takut hutan kami akan hancur dan tanah adat kami akan hilang. Namun, pemimpin itu hanya diam dan menyodorkan uang yang sangat banyak. Sabar. Jangan memakai kekerasan. Saya di sini hanya ingin bekerja. Mungkin ini ada uang yang cukup untuk Damang. Sekiranya Damang membawa orang-orang dewasa dan anak-anak itu ya berobat ke kandangan. Ya Damang ya. Ya ini. Terima kasih. Dengan perasaan yang aneh, aku pun pulang menuju asal kampung.